kita tidak perlu jumawa bahwa ini sudah selesai, masih jauh dari selesai. Dan tadi hasil studi para pakar ahli dunia, 70% mereka mengatakan ini kasus akan terus masih beberapa tahun ke depan. Penanganan di luar Jawa, Bali tentunya tidak bisa serta-merta dibandingkan dengan Jawa Bali. Karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan di dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengendalikan pandemi di seluruh Indonesia. Dengan struktur penanganan sekarang ini, menurut hemat saya sudah sangat baik, karena Presiden yang menjadi Panglima paling tinggi dalam penanganan ini, sedangkan Menko Perekonomian dan saya adalah sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Tidak mungkin satu komando untuk semua itu, karena itu melihat luas rentang kendalinya. Oleh karena itu keputusan yang diperintahkan untuk menunjuk Menko Perekonomian untuk menangani luar Jawa dan saya menangani Jawa Bali, saya pikir sudah keputusan yang paling tepat. Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 2 Agustus hingga 9 Agustus di Jawa Bali menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dari data yang didapat, penurunan telah terjadi hingga 59,6% dari puncak kasus di tanggal 15 Juli 2021 yang lalu. Momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Untuk itu, atas arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Terkait keputusan ini akan dituangkan dalam instruksi Mendagri secara lebih detail. Dalam proses keputusan detail ini pun kami telah berkomunikasi dengan cermat dengan berbagai pihak, misalnya asosiasi mal, perindustrian, dan sebagainya, sehingga detail pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi. Selanjutnya, perlu saya jelaskan bahwa penurunan kasus dan perawatan rumah sakit juga terjadi di sejumlah aglomerasi di Jawa Bali, kecuali masih ada masalah di Malang Raya dan juga di Bali. Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan intervensi kedua wilayah ini untuk menurunkan laju penambahan kasus. Untuk mal, pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4, dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Nah, dengan protokol kesehatan yang ketat. Hanya mereka yang sudah divaksinasi, saya ulangi, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Anak umur di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun akan dilarang untuk masuk ke dalam mal pusat perbelanjaan sementara ini. Selain itu, untuk industri esensial berbasis ekspor, minggu ini juga sudah disusun semua protokol kesehatan agar mulai minggu depan juga ini bisa dioperasikan di kota level 4 dengan 100% staf yang dibagi minimal dalam 2 shift. Penyesuaian di level 4 dilakukan juga tempat ibadah. Dalam perpanjangan mulai 10 Agustus, kabupaten di wilayah level 4 dapat melakukan ibadah dengan kapasitas maksimum 25% atau maksimal 20 orang. Kami ingin menekankan sekali lagi bahwa ada 3 pilar utama dalam hal penanganan COVID-19 ini.
Pertama adalah peningkatan coverage vaksinasi secara cepat, kedua penerapan 3T yang tinggi, dan kepatuhan 3M terutama soal masker yang baik. Dan sekali lagi saya menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian dan juga Menteri Kesehatan, kita ke depan mungkin akan hidup seperti ini, di mana semua akan makin banyak digitalize, jadi akan banyak kita nanti mengandalkan kartu vaksinasi atau Q card gitu, dan atau juga nanti masker, cuci tangan dan seterusnya. Jadi semua pembayaran bungit juga akan nanti orang kurangin dengan cash, akan lanjut juga mungkin dengan handphone. Ini saya kira kita ambil saja hikmahnya untuk ini semua. Yang kedua, saya ingin ingatkan teman-teman semua, kita semua rakyat Indonesia super hati-hati menghadapi ini. Kita tidak perlu jumawa bahwa ini sudah selesai, masih jauh dari selesai. Dan tadi hasil studi para pakar ahli dunia, 70% mereka mengatakan ini kasus akan terus masih beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, gaya hidup kita pasti akan berubah. Cara hidup kita harus berubah. Dan kita harus bersama-sama menyesuaikan dengan cara baru ini. Oleh karena itu kami mohon, kita semua harus bahu-membahu untuk bekerja dan untuk mensukseskan ini. Apa yang kita lakukan, kita seluruhnya selalu komunikasikan dengan terbuka dan selalu kita minta pendapat masukan untuk membuat yang terbaik buat Republik tercinta ini. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas.